Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Jikalau pada malam hari ini kita masih dapat berjumpa melalui Mesbah Doa GKI Jatinegara. Firman Tuhan yang mendasari persekutuan doa kita terambil dari Mazmur 121 ayat 2 berbunyi demikian. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita akan memuji Allah kita, Allah yang hadir dalam setiap musim hidup kita, melalui sebuah lagu Bersamamu Bapa. Kita menyanyikan pujian ini bersama-sama dengan keluarga Diaken Bowo. Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Allah pencipta langit dan bumi, kami menaikkan syukur atas penyertaan-Mu yang seringkali tidak terjangkau oleh pikiran kami. Pada
malam hari ini di hadapan-Mu ya Tuhan, kami menaikkan kekaguman kami akan Engkau, Allah yang sedemikian mengasihi kami. Di dalam kasih-Mu yang tidak terselami itu, Engkau bahkan telah menganugerahkan anugerah keselamatan yang telah kami terima di dalam Yesus Kristus. Kami mohon kiranya Engkau yang memimpin hati kami, agar melalui mezbah doa ini ya Tuhan, iman kami semakin diteguhkan, dan kasih kami akan Tuhan semakin bertambah, serta jiwa kami dipuaskan oleh kebenaran firman-Mu. Kami mohon kiranya Engkau yang melayakkan kami untuk terus memuji-muji Engkau. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari terus memuji Tuhan, sebab segala yang telah Ia perbuat adalah baik. Pujian semua baik akan kita nyanyikan bersama-sama dengan Ibu Elita dan Ibu Suryadi. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 139. Mazmur 139 ayat 7 hingga ayat ke-12 sebagai dasar dari perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang.
Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan penguraian firman Tuhan ini, Mazmur 139 ayat 7 sampai ayat 12 ini akan dinyanyikan secara khusus oleh Diaken Agus Kurnia Jaya Saragi bersama dengan putranya Theodore Saragi. Kemanakah aku dapat pergi, jauhi roh-Mu Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar yang di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar yang di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema renungan malam ini adalah omnipresent, merupakan salah satu sifat Allah yang akan kita renungkan bersama.
Kata omni berasal dari bahasa Latin yang artinya segala-galanya atau semuanya. Maka omnipresent adalah ada di mana-mana pada saat yang bersamaan. Siapakah yang ada di mana-mana pada saat yang bersamaan itu? Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Allah pencipta langit dan bumi adalah Allah yang maha hadir. Allah hadir di seluruh alam semesta ciptaannya. Ruang dan waktu tidak dapat membatasinya, sebab ruang dan waktu ada di dalam kuasanya. Bapak Ibu, setidaknya ada dua hal yang dapat kita renungkan bersama tentang Allah yang omnipresent, Allah yang maha hadir melalui pembacaan firman Tuhan yang telah kita bacakan tadi. Yang pertama, kemahahadiran Allah merupakan sumber peringatan sekaligus pengendalian terhadap dosa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, biasanya CCTV dipasang di tempat-tempat tertentu, misalnya di rumah, di kantor, atau di pusat perbelanjaan, demi menjaga keamanan. Namun ada kelemahan dari CCTV, adalah ketika ruangan gelap, di saat lampu mati, maka CCTV tersebut tidak dapat merekam setiap peristiwa yang sedang berlangsung dengan sempurna. Di dalam firman Tuhan yang telah kita bacakan tadi, Daud berkata dalam ayat 11 hingga ayat yang ke-12, "Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang." Tidak ada tempat tergelap pun dalam hidup ini yang tidak dapat ditembus oleh kemahatauan Allah. Maka tidak ada tempat persembunyian di mana Allah tidak hadir di sana, sebab Ia adalah Allah yang maha hadir. Saudara, ketika kita berbicara tentang kemahahadiran Allah, maka hal itu tidak terlepas dari kemahatauan Allah dan juga kemahakudusan Allah. Oleh sebab itu, kemahahadiran Allah menjadi sebuah peringatan tegas bagi umat Allah untuk menjalani hidup di dalam kekudusan. Di dalam surat Ibrani 4 ayat 13 berbunyi demikian, "Dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab." Bapak Ibu, Nabi Yunus mencoba mengelabui Tuhan. Ia berpura-pura taat pada perintah Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Namun ia memilih kapal yang berbeda yang menuju ke Tarsis. Di kapal yang dipilihnya itu, Yunus melarikan diri di hadapan Allah. Ia memilih ruangan yang paling bawah, mungkin supaya ia tidak terlihat oleh Allah. Namun Yunus salah, saudara. Ia tidak dapat lari dari hadapan Allah. Kemahahadiran Allah merupakan sumber peringatan sekaligus pengendalian umat Allah untuk tidak hidup di dalam dosa. Hal yang kedua, ketika kita berbicara tentang kemahahadiran Allah, maka kemahahadiran Allah itu merupakan sumber penghiburan. Allah hadir dimanapun dan kapanpun. Ia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, sebab Ia melampaui ruang dan waktu. Di dalam ayat 8, Daud berkata, "Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau." Pemazmur menyebutkan dua tempat terjauh untuk menyatakan bahwa dimanapun juga Allah hadir memelihara hidup umatnya. Kemahahadiran Allah merupakan kebenaran yang menyegarkan jiwa kita. Allah hadir berarti Dia sedang bersama-sama dengan kita. Allah hadir berarti Dia sangat dekat dengan kita. Allah hadir berarti Dia menyertai kita dan selalu siap menolong umatnya. Sekali lagi Daud berkata, "Jikalau aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku." Saudara, hal ini paralel dengan Mazmur 23.
yang berbunyi demikian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, yaitu dalam bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan di tempat terkelam pun, di tempat kematian pun, Allah hadir di sana, menuntun dan memegang hidup umatnya. Allah hadir di dalam setiap tempat, menuntun dan memegang hidup kita. Hidup kita aman sebab tangan Allah yang memegang. Maka di sini Daud begitu yakin kepada kemahahadiran Allah yang terus menyertai akan kehidupannya. COVID-19 telah membuat kita terpisah dengan orang-orang yang kita kasihi. Ada di antara mereka yang meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Tetapi mungkin ada juga di antara mereka yang saat ini, saudara-saudara kita, anggota keluarga kita, yang sedang terinfeksi akan COVID-19 ini. Mereka harus diisolasi. Mereka harus diasingkan dari kita. Mereka harus dijauhkan dari sanak keluarga, saudara, dan sahabat. Namun saya percaya, dimanapun Bapak Ibu diisolasi pada saat ini, dimanapun Bapak Ibu sedang sendiri karena terasing oleh penyakit ini, saya percaya bahwa ada pribadi yang selalu bersama-sama dengan saudara. Ia hadir di tempat di mana Bapak Ibu saudara-saudara berada. Dan juga dia hadir bersama dengan anggota keluarga, orang-orang terkasih saudara yang saudara tinggalkan mungkin di rumah. Menjadi kesimpulan dan penutup daripada firman Tuhan pada malam hari ini, ketika kita mengenal kebenaran tentang kemahahadiran Allah, hal itu menolong kita sebagai anak-anak Tuhan untuk menjalani kehidupan dalam dunia yang sementara ini dengan kepala tidak tertunduk dan hati yang berputus asa, melainkan dengan kepala tegak memandang kepada Dia yang senantiasa hadir dalam setiap musim hidup kita, dalam segala zaman, dalam segala abad, serta dalam segala sisi kehidupan kita. Dia yang hadir menyertai dalam kesetiaan. Dia memahami dengan penuh pengertian. Dia menuntun dengan kuasa penuh sampai kita berjumpa dengannya. Mengetahui bahwa Allah itu hadir memang merupakan suatu berkat, tetapi merasakan kemahahadirannya merupakan sukacita semata-mata. Bapak Ibu, di akhir renungan ini, mari kita menyaksikan sebuah video klip berikut. Everybody has a hero. Okay. Come on. Mine's my dad. Yes, I get it. Since Mom died, it's only been us. He has a way of filling my life with color. Dad! Which one? That one. Sometimes I don't understand his advice, but I trust him. And what always brought us together was our love for running. One day, I'll be faster than him. And when I am, I'm gonna win every marathon in the world. Abby? What's wrong, champ? Or at least that was my plan. I'm losing my sight. And real quick, read to me the lowest level that you can see on there. What is called is interocular melanoma. Eye cancer. Unfortunately, you will lose your vision. That was the day my father disappeared. Okay. Come on. Dad! Wakey, wakey. Ready to run, champ? Come on. I thought he would always be there for me. I guess I was wrong. Dad, where are you? Dad! You abandoned me. Where are you, Dad? Where did you go? Do you not love me anymore? Am I still beautiful?
Are you no longer proud of me? How could you leave me when I need you the most? Dad? Dad, why did you leave me? Abby thinks I've left her. And as much as it pains me to hear that, she's right. I've left her. The best that we can do is save the actual eye so that cosmetically she doesn't lose them. That's my girl. I understand. That's my girl. That's my little girl. There's support groups, and I know this is a very difficult time. No! I've left her to realize she's more courageous than she ever imagined. I've left her to discover how beautiful she is from the inside out. I've left her to challenge herself in ways she never considered. I've left her to discover how strong she really is. Abby, it's me. Dad? It's me, baby. Why did you leave me? I was right here. I was always here. Where did you go? I was always here, baby. Listen, no one believes in you more than I do. You know that. Think about how far you've come. Don't you, baby? My dad says he gave me what I needed, not what I wanted. You ready? Folks, what we're seeing here is amazing. This is a testament of true love. Love is allowing someone to see their true worth and beauty. I used to think my dreams were over. I thought I'd never run again. And even though I can't see my dad, I know he's guiding me the entire way. Bapak Ibu, mari kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Allah yang Maha Hadir, kiranya kehadiran-Mu yang tidak terbatas itu memampukan kami untuk mengimani bahwa Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami di tengah-tengah dunia ini. Ampuni kami Tuhan jikalau kami seringkali menuduh Engkau tidak hadir dan tidak memahami pergumulan berat yang sedang kami alami. Padahal Engkau sedang menuntun kami dan tangan kanan-Mu sedang memegang hidup kami. Kiranya kemahahadiran-Mu itulah yang memberikan sukacita dalam perjalanan iman kami sampai kami bertemu dengan Engkau. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam doa syafaat, berdoa bagi bangsa dan negara kita, untuk para pemerintah dari pusat sampai ke daerah-daerah, sehingga mereka dapat mengatasi dengan tepat akan penyebaran virus corona yang beberapa hari terakhir begitu banyak yang terinfeksi. Jika Allah yang turun tangan, maka bangsa ini pasti kuat dan menang. Bapak Ibu, selanjutnya mari kita berdoa menyerahkan kepada Tuhan.
dampak yang disebabkan oleh wabah COVID-19 yang telah menerjang bidang kehidupan berbangsa, baik itu dalam bidang ekonomi, pendidikan, sosial, kerohanian bangsa ini. Kiranya Allah bermurah hati menolong terjadinya pemulihan dan kebangkitan atas bangsa kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Yang ketiga, mari berdoa untuk tim medis di Indonesia yang terus berjuang untuk menolong pasien. Doakan khususnya untuk setiap dokter yang ada di gereja kita. Tuhan memberi perlindungan ekstra bagi setiap mereka dan juga bagi seluruh anggota keluarga. Kita berdoa. Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan doa syafaat kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Elita dari Bajem, Bintara. Shalom saudara-saudariku dalam kasih Kristus Yesus. Saya ingin menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidupku. 7 tahun saya bergelut, saya berseru, saya berusaha dalam sakit penyakit autoimunku ini. Seluruh anggota tubuhku yang berkelenjar diambil. Namun ku tahu satu yang pasti, imanku tak akan goyah karena Yesusku yang selalu menjadi juru mudiku dalam kehidupan ini. Kasih-Nya yang begitu besar menyertaiku saat aku di dalam tindakan-tindakan yang benar-benar aku telah merasa tidak mampu. Aku hanya dapat melantunkan pujian Allah kuasa ataupun Yesus hanya sejauh doa. Karena aku tahu Yesuslah sumber kekuatanku. Tuhan, terima kasih Engkau izinkan sakit penyakit ini. Engkau membentuk aku, membentuk hati, pikiran, kehendakku menjadi anak-Mu yang belajar taat dan setia kepadamu. Kami tahu Tuhan, saya ini bukan siapa-siapa, tetapi Engkaulah menjagaku seperti biji bola matamu. Terima kasih atas penyertaan-Mu selama hidupku. Dari kandungan ibuku sampai aku berjumpa kembali, bertatap muka dengan muka. Aku ingin Engkau dapatkan aku tetap setia. Aku tetap mengasihi-Mu seperti Engkau yang telah mengasihiku. Terpujilah Kristus Yesus, Juru Selamatku. Haleluya. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu, mari berdoa untuk seluruh jemaat GKI Jatinegara dan Bajem Bintara, bahkan setiap anak-anak Tuhan yang juga turut mengambil bagian di dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Doakan agar iman kita semakin diteguhkan, doakan kesehatan, pekerjaan, usaha, ekonomi, dan juga doakan kiranya keharmonisan di dalam setiap rumah tangga tetap terjalin. Mari kita berdoa.
Yang terakhir, kita berdoa untuk setiap jemaat yang sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan yang berbelas kasih memberikan kesembuhan. Dan kiranya Allah yang maha hadir itu tetap dapat dinikmati di tengah-tengah kelemahan tubuh yang sedang dialami. Mari kita berdoa. Amin. Kita akan menutup mesbah doa pada malam ini. Kita sungguh tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Namun kita percaya bahwa Allah yang memegang hari esok. Pujian tak ku tahu hari esok. Kita nyanyikan bersama-sama dengan keluarga Diaken Agus Kurnia.
kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mesbah doa pada malam hari ini selesai. Silakan bersaat teduh.